Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elinor Hayati. Di sini saya akan membawakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam yang berjudul Fungsi dan Peranan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, di mana saya akan menjelaskan salah satu subtema mereka yaitu Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Langsung aja cek video selanjutnya. Fungsi dan peranan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara menyimpan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank memegang peran penting dalam ekonomi modern, walau ada kurang mendapatkan perhatian sebanding dengan institusi perbankan. Sebagai elemen penting dari sistem keuangan, lembaga-lembaga ini memiliki fungsi yang beragam dan memainkan peran penting yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi. Di Indonesia, lembaga keuangan bukan bank beroperasi dengan dua prinsip, yaitu LKNB Syariah dan LKNB konvensional, di mana LKNB Syariah menyediakan berbagai jenis pinjaman dan fasilitas kredit yang menarik, sebagai diperlukan penetapan prosedur pengelolaan kredit yang kritis untuk memastikan operasionalnya berjalan dengan baik. Lembaga keuangan bukan bank mencakup beberapa entitas, termasuk pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal ventura, serta berbagai jenis keuangan lainnya di luar sektor perbankan. Salah satu fungsi utama lembaga keuangan bukan bank yaitu menyediakan akses ke modal bagi perusahaan dan individu, meskipun perbankan tetap menjadi sumber utama pendanaan. Lembaga keuangan bukan diantaranya seperti pasar modal dan perusahaan modal ventura sering kali menjadi pilihan bagi entitas yang mencari modal tambahan untuk investasi. Mereka memfasilitasi aliran modal dan investor ke peminjam melalui berbagai instrumen keuangan termasuk saham, obligasi, dan lainnya. Lembaga keuangan bukan bank diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Lembaga keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Setelah kita mengetahui apa itu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, kita harus tahu nih, fungsi lembaga keuangan bukan bank itu apa aja ya? Fungsi lembaga keuangan bukan bank sendiri, yang pertama ada menghimpun dana. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38/Romawi 4/1972 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari lembaga keuangan bukan bank adalah untuk menghimpun dana. Dana tersebut berasal dari nasabah dan dikeluarkan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian, dana itu akan disalurkan kembali untuk pembiayaan investasi bagi perusahaan atau perseorangan. Yang kedua, memberikan kredit. Fungsi selanjutnya dari LKBB adalah dengan memberikan kredit kepada peminjam untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat elektronik. Yang ketiga, menjadi perantara. Lembaga keuangan bukan bank juga memiliki fungsi menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan si pemilik modal. Yang keempat, mencari tenaga ahli. Fungsi selanjutnya adalah untuk mencari tenaga ahli. Lembaga keuangan bukan bank rupanya juga akan bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Diharapkan di kemudian hari akan memunculkan ahli-ahli ekonomi di bidang perbankan. Yang kelima, melakukan usaha di bidang keuangan. Lembaga yang satu ini juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk melakukan usaha di bidang keuangan. Misalnya saja dari pendirian perusahaan penjamin kredit dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih peranan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia? Peranan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, peran tabungan atau saving function. Suatu instrumen tabungan yang dimaksud yaitu seperti obligasi,
saham, dan lain sebagainya yang dapat diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal dan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya memacu kegiatan perekonomian yang lebih baik lagi. Yang kedua, peran kekayaan atau wealth function. Suatu sistem keuangan yang menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebihan dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan lainnya, di mana nilainya tidak akan berkurang malah akan memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Yang ketiga, ada peran likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil. Uang yang disimpan di bank akan mengalami penurunan akibat terjadinya inflasi kan? Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Yang keempat, ada peran kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana dan tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Perorangan membutuhkan kredit untuk membeli berbagai barang, misalnya seperti rumah, mobil, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Yang selanjutnya ada fungsi pembayaran atau payment function. Sistem keuangan juga menyediakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi barang dan jasa, menggunakan cek, giro, kartu kredit, dan debit. Setelah kita mengetahui definisi LKBB, fungsi dan peranan dari LKBB sendiri, kita harus tahu nih, jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia itu ada apa aja sih? Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, yaitu yang pertama, koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kembali kepada anggota yang lain serta masyarakat umum. Yang kedua, perusahaan asuransi. Ada banyak jenis asuransi diantaranya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Yang ketiga, ada pasar modal, yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang diantaranya seperti surat utang, obligasi, saham, reksadana, dan lainnya. Yang keempat, ada perusahaan pegadaian, di mana lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima, perusahaan modal ventura, badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Yang keenam, ada leasing, perusahaan sewa guna usaha yang menawarkan pembayaran dengan kredit atau cash khusus barang-barang tertentu. Yang ketujuh adalah dana pensiun, suatu perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari perusahaan atau instansi. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang apa itu LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank, fungsi LKBB, peranan LKBB, serta jenis-jenis LKBB yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk belajar tentang ekonomi moneter Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.